Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lewat mimbar yang terhormat ini, dalam suasana bulan suci Ramadan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang luar biasa, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan sekecil apapun ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah adalah ibadah puncak, ibadah tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai senantiasa mendapatkan naungan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin shaimin shaimat, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Membantu tetangga tidak harus menunggu kaya raya dan fisik kuat. Menolong teman dan saudara tidak harus menunggu menjadi pejabat dengan pangkat tinggi. Bantulah saudara kita sesuai kebutuhan dan kemampuan kita. Kalau ada seekor semut tergenang di atas air, bersegeralah untuk menyelamatkannya. Kalau ada anak ayam terpisah dari induknya, bersegeralah untuk menyusulkannya. Kalau ada orang tersesat jalan, segeralah membimbingnya. Karena boleh jadi apa yang kita lakukan itu menjadi jalan dihapusnya dosa-dosa dan kesalahan kita. Hadirin rahimakumullah, dalam khazanah Islam dijelaskan, sehari setelah Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam wafat, teman setia beliau bermimpi bahwa imam yang mendapat gelar Hujjatul Islam tengah menikmati indahnya taman surga. Murid itu bertanya kepada gurunya, "Wahai Tuan Imam, apakah Tuan berada di tempat yang mulia ini karena ilmu dan amal Tuan?" Imam Al-Ghazali menjawab, "Aku ditempatkan di tempat ini bukan karena ilmu dan amal, akan tetapi karena aku telah menyelamatkan seekor lalat yang terperangkap di tinta yang biasa saya gunakan untuk menulis. Alangkah indahnya kalau kita mampu meringankan beban saudara kita. Alangkah mulianya kalau kita mampu membantu teman-teman yang membutuhkan bantuan kita. Alangkah bahagianya hati ini apabila kita bisa menolong tetangga dan orang lain yang membutuhkan bantuan kita." Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa meringankan beban orang yang kesulitan, Allah akan meringankan baginya urusan dunia dan akhirat.
Hadirin hadanallah wa iyyakum ajma'in. Apabila kita melihat orang membutuhkan tempat duduk di atas kendaraan, lapangkan dan berilah tempat duduk dengan kerelaan hati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kelak menjadi jalan lapang menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada anak yatim dan anak terlantar membutuhkan bimbingan dan bantuan, bersegeralah turun tangan untuk membantunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi jalan diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, beramallah walau sebesar tetes air embun yang jatuh di tengah padang pasir yang teramat luas. Beramallah walau hanya dengan membuang duri dan menyingkirkan batu kerikil di jalan. Beramallah walau hanya dengan membersihkan lantai masjid. Beramallah walau hanya dengan membersihkan kamar mandi di tempat umum. Beramallah walau hanya dengan senyum tersungging di bibir. Beramal tidak harus dengan materi dan harta kekayaan yang besar. Beramal tidak harus dengan jutaan rupiah. Beramal tidak harus dengan memberikan semua harta kekayaan yang dimilikinya. Landasi semua amal dengan tulus dan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rubba amalin tu'adzamahu niyatuhu wa rubba amalin tusawwiruhu niyatuhu. Betapa banyak amal kecil menjadi besar nilai pahalanya karena niat, dan betapa banyak amal besar menjadi kecil pahalanya karena salahnya. Hadirin dan Allah yang mengamalkan ilmu tidak harus menunggu kita alim dan pandai. Mengamalkan ilmu tidak harus menunggu menjadi doktor atau profesor. Menyampaikan ilmu tidak harus menunggu menjadi guru dan dosen di perguruan tinggi. Menyampaikan ilmu tidak harus kita menjadi muballigh dan juru dakwah atas mimbar. Kalau kita tidak mampu mengajar ilmu fikih atau ilmu tauhid di depan siswa, kalau kita tidak mampu mengajar ilmu filsafat dan tasawuf di hadapan mahasiswa, kalau kita tidak mampu mengajar ilmu Al-Quran dan ilmu hadis kepada para santri, ajarkanlah huruf alif, ba dan iya kepada putra-putri kita di rumah masing-masing. Ajarkanlah budi pekerti dan akhlak mulia kepada anak-anak kita sebelum mereka belajar kepada orang lain. Mudah-mudahan apa yang kita berikan dan kita lakukan menjadi amal jariah yang terus mengalir tiada henti walau kita sudah meninggalkannya. Hadirin rahimakumullah, teruslah beramal, jangan pernah berhenti beramal, walaupun esok hari akan kiamat. Terus tanam kebaikan, terus beramal untuk keselamatan umat manusia dan keselamatan kita dunia akhirat. Mudah-mudahan kata yang singkat ini membawa hikmah manfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.